Desa Adat Senaru. Desa Adat Senaru diyakini sudah ada sejak abad ke-14. Tak hanya dikenal dengan wisata alamnya, Desa Senaru yang merupakan pintu masuk ke Gunung Rinjani ini juga memiliki wisata budaya yang sangat menarik untuk dilewatkan. Budaya dan religi di desa ini memang dikenal masih sangat kental. Salah satunya, buktinya adalah adanya Bayan Balek, sebuah masjid tua yang dibangun sekitar abad ke-17. Di sekitar masjid juga terdapat beberapa makam keramat. Masjid ini masih sering dijadikan tempat beribadah bagi warga sekitar meskipun usianya sudah lebih dari 300 tahun. Selain Bayan Balek, ada juga Kang Bajo, semacam rumah adat gubuk. Rumah ini biasanya ditempati oleh para pemangku adat setempat maupun para tetua yang biasa disebut dengan Toa Lokak. Masih kental sampai sekarang kan, bukan hanya sekedar cerita aja, kita punya ritual sering ini tapi sampai sekarang masih dilakukan. Sawah, padi, kacang, jagung. Nah, tapi kan sekarang banyak juga karena kita di sini kan daerah pariwisata, jadi banyak laki-laki itu foster gayat juga. Ya, buat kerja nih. Orang tua yang tidak sanggup Untuk kebanyakan masyarakat adat Senaru, mereka memiliki pekerjaan sebagai petani dan juga peternak. Mereka ke sawah, ke kebun, dan menghasilkan padi, kacang, jagung, dan sebagainya. Dan dari kebun mereka menghasilkan kopi dan coklat. Namun, karena desa adat Senaru sekarang menjadi desa adat wisata, yang dimana sekarang pariwisata sudah berkembang, banyak warga laki-laki maupun pemuda yang menjadi guide tour untuk wisatawan atau pendaki yang ingin mendaki ke atas Gunung Rinjani. Akan tetapi, untuk orang-orang yang sudah tua, mereka hanya pergi ke sawah dan berkebun. Semua orang sudah mendukung pendidikan, sudah support pendidikan. Kalau dulu memang tidak semua anak-anak itu sekolah, hanya beberapa. Terutama buat perempuan itu mereka bilang, untuk apa sih perempuan itu sekolah? Gitu. Bebek perempuan itu diam di rumah bantu keluarga, buat di dapur masak aja gitu. Tapi sekarang kadang ada juga sih sebagian dari kita gitu, kita sampai ada sedikit perdebatan gitu sama orang-orang tua. Kalau perempuan juga butuh pendidikan gitu, tidak cuma untuk keluarga saja, tapi suatu saat perempuan itu akan punya kehidupan sendiri, jadi mereka butuh ilmu begitu. Harus sekarang juga sih, makanya sekarang tuh di sini yang asli sini itu masih jarang sekali anak-anak yang ke universitas. Masih beberapa, hanya beberapa, karena baru sekali. Pariwisata berkembang pesat, alhamdulillahnya di sini itu tidak terpengaruh gitu dengan budaya luar. Budaya kita itu masih tetap seperti dulu. Ya, justru kita mengenalkan budaya kita ke orang luar gitu. Ketika mereka datang berkunjung bukan hanya sekedar melihat apa sini rumah adat apa, tapi kita juga berbagi tentang adat budaya kita. Pertama juga kan karena kita daerah pariwisata, jadi kita itu menekankan sama masyarakat kita tuh harus bersih gitu, terutama dari sampah plastik. Walaupun sulit, tapi alhamdulillah sekarang sudah kayak 80% masyarakat mengerti plastik itu tidak baik. Yang sembarangan jadi bencana kan lebih bahaya lagi. Kalau dibakar kan dia hilang, paling asapnya yang harus dihindari gitu. Makanya mereka kadang bakarnya di kebun gitu, cari di tempat aman ya. Meskipun udah banyak wisatawan, tapi adat itu tetap dijalankan sampai sekarang. Iya, kita ngikut aja gitu, karena kita juga tahu kita tuh berasal dari ini, masa kita tinggalkan hanya karena perkembangan luar. Iya,
masa kita malu mengakui diri kita itu siapa gitu. Jadi tetap gitu. Ada lebaran adat, ya namanya sebelum puasa ada namanya Sampat Jumat. Nah, sebelum puasa Ramadan Sampat Jumat itu artinya Sampat Jumat itu kita tidak boleh menikah, harus nanti setelah lebaran tidak boleh ada acara-acara lagi gitu, seperti ngurisan atau apa gitu, acara potong rambut atau nyunatan itu tidak boleh gitu, harus nunggu setelah lebaran di rumah Maloka. Jadi semua kita ke sana bawa beras, ada yang bawa ayam gitu, kita masak sama-sama. Kalau secara umumnya kan kita lebaran tuh tiap rumah kita masak sendiri-sendiri gitu kan. Kalau ini bedanya kita masak sama-sama, makan sama-sama gitu. Ini ada organisasi Women Guide. Kita di sana yang istilahnya yang jadi depan. Ada juga sih yang bilang, buat apa kita turutin mereka atau yang dapat uang mereka gitu. Tapi ada juga yang ngerti, mereka kasih tahu kita ini untuk kesehatan kita, plastik tidak baik. Ini karena bisa membuat tanaman tidak subur gitu. Nah kita jelasin gitu. Kalau ada juga sih yang tidak ngerti, tapi karena apa ya, ketika lebih banyak yang mengerti terus menurut sama kita untuk bersih-bersih, mungkin mereka malu juga gitu sendiri, masih ini ya buang sampah. Turun kita sapu setiap rumah, kita jadwalkan 2 kali seminggu kita sapu. Ada juga yang bilang, saya bisa sapu sendiri rumah saya gitu, tapi kita tidak mau dengerin gitu. Ya kadang mungkin lama-lama mereka malu gitu lihat ada orang datang sapu rumah. Jadi sekarang plastiknya dikhususin gitu. Udah banyak wisatawan masukkan Bu ke sini. Ada nggak kayak produk yang bisa ditawarkan keluar? Itu yang belum ada. Belum ya. Karena kan orang-orang sini apa ya, pengetahuannya itu bisa dibilang minim. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Kalau nyata dari pemerintah belum. Tapi di sini kita caranya itu kan kamu masuk, kita ada di depan kan donasi. Nah dari donasi itu kita kelola gimana benar-benar dengan baik. Dan kami mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung isi dari rumah adat Senaru. Memang rumah adat Senaru ini masih sangat tradisional, yang dimana satu rumah tidak ada kamar. Ya, tidak ada kamar. Dalam artian di sini tidak ada penghalang secara khususnya, melainkan hanya sekat-sekat kecil saja. Dan isi dari rumah ini seperti yang sudah saya bilang, tidak ada kamar melainkan langsung satu ruangan full.